Oke, mari kita mulai dengan sebuah kisah yang rasanya kayak dari film kolosal, tapi ternyata relevan banget sama dunia perusahaan modern. Di salah satu bahan kita, ada cerita dari buku Jared Diamond, Guns, Germs, and Steel. Ini soal Pizarro dan penaklukan kerajaan Inca. Coba bayangin deh situasinya. 168 tentara Spanyol ngelawan 80.000 prajurit Inca. Kalau di atas kertas, ini kan misi bunuh diri. Harusnya begitu, jelas. Tapi kita tahu kan sejarah akhirnya gimana? Dan, nah, disinilah letak kuncinya yang sering kita lupakan. Pertempuran itu nggak dimenangkan oleh jumlah, tapi oleh sesuatu yang nggak kelihatan. Akumulasi pengetahuan. Akumulasi pengetahuan. Iya, jadi setiap prajurit Pizarro itu, tanpa sadar, dia bawa warisan ribuan tahun pengetahuan kolektif dari Eurasia. Mereka punya baju zirah baja, pedang yang ditempa dengan teknik canggih, mereka punya kuda sebagai mesin perang, dan yang paling penting, mereka punya strategi perang tertulis yang udah disempurnakan berabad-abad. Mereka punya cetak birunya. Wow, jadi kemenangan itu bukan soal keberanian atau jumlah, tapi karena mereka punya perpustakaan pengetahuan yang ribuan tahun lebih tua. Itu benar-benar mengubah cara saya memandang sejarah. Dan Anda bilang, ide yang sama berlaku buat perusahaan sekarang. Tepat sekali. Itulah benang merahnya. Perusahaan-perusahaan paling unggul di dunia saat ini pada dasarnya melakukan hal yang persis sama. Mereka secara sengaja dan sistematis membangun dinamika Eurasia versi mereka sendiri. Iya, jadi setiap prajurit Pizarro itu, tanpa sadar, dia bawa warisan ribuan tahun pengetahuan kolektif dari Eurasia. Mereka punya baju zirah baja, pedang yang ditempa dengan teknik canggih, mereka punya kuda sebagai mesin perang, dan yang paling penting, mereka punya strategi perang tertulis yang udah disempurnakan berabad-abad. Mereka punya cetak birunya. Wow, jadi kemenangan itu bukan soal keberanian atau jumlah, tapi karena mereka punya perpustakaan pengetahuan yang ribuan tahun lebih tua. Itu benar-benar mengubah cara saya memandang sejarah. Dan Anda bilang, ide yang sama berlaku buat perusahaan sekarang. Tepat sekali. Itulah benang merahnya. Perusahaan-perusahaan paling unggul di dunia saat ini pada dasarnya melakukan hal yang persis sama. Mereka secara sengaja dan sistematis membangun dinamika Eurasia versi mereka sendiri. Nah, itulah yang mau kita bedah lebih dalam kali ini. Dari materi yang ada, kita akan fokus ke kapabilitas ketiga, berbagi pengetahuan. Kita akan lihat gimana sebuah organisasi bisa mengubah keahlian satu orang jadi milik semua orang, dan gimana proses itu berevolusi. Dari bimbingan personal sampai jadi mesin pengetahuan global. Oke, mari kita bongkar nih. Titik awalnya kalau dari sumber-sumber ini adalah sebuah eksperimen yang sangat beresiko ya. Toyota punya pertanyaan besar. Bisa nggak sih sistem produksi legendaris mereka itu jalan di Amerika? Apalagi dengan tenaga kerja yang jujur aja, reputasinya buruk banget waktu itu. Reputasi buruk itu kayaknya masih terlalu halus deh. Gambaran pabrik General Motors di Fremont, California, sebelum jadi Numi, usaha patungan mereka, itu wah, suram banget.
tingkat absensi bisa sampai 20%. Artinya, 1 dari 5 pekerja nggak masuk setiap hari. 20%? Iya, ada masalah narkoba di tempat kerja, konflik terus-terusan antara manajemen dan serikat pekerja. Ini kan kebalikannya banget dari lingkungan yang dibutuhkan sistem produksi Toyota. Jadi gimana caranya Toyota mentransfer ilmunya ke lingkungan yang sekacau itu? Apa langkah pertama mereka? Pendekatan awal mereka itu sangat manusiawi dan personal. Mereka menyebutnya lokalisasi global atau pengajaran lewat pengalaman langsung. Jadi ratusan manajer dan pekerja lini depan dari Amerika diterbangkan ke Jepang. Mereka nggak cuma ikut seminar, tapi benar-benar kerja di lini produksi Toyota. Merasakan ritmenya, lihat budayanya. Oke, mereka dicelupkan langsung ya? Betul. Setelah itu, ratusan koordinator dari Jepang dikirim ke Fremont. Mereka ini bukan konsultan, tapi mentor. Mereka mendampingi pekerja Amerika satu persatu hari demi hari di lantai pabrik. Hasilnya kan luar biasa. Tapi tunggu, metode ini kedengarannya mahal banget dan padat karya ya. Maksud saya, apa mereka akan ngirim 200 guru setiap kali buka pabrik baru di Polandia atau di Indonesia? Kayaknya nggak mungkin. Anda pas banget nangkep masalah utamanya. Hasilnya memang fenomenal. Pabrik Nami yang tadinya paling jelek di GM, jadi salah satu yang terbaik di dunia. Kualitas mobilnya setara sama yang dibuat di Jepang. Ini bukti bahwa sistem mereka bisa ditransfer. Tapi, persis seperti yang Anda bilang, metode ini sama sekali tidak terukur. Nggak scalable. Jadi ini solusi butik, bukan solusi global. Tepat. Toyota sadar, untuk mendominasi dunia, mereka nggak bisa bergantung pada pasukan pengajar. Mereka butuh sebuah sistem, sebuah mesin. Nah, ini pertanyaan yang mungkin dihadapi banyak organisasi. Anda punya beberapa orang jenius di tim Anda. Gimana caranya supaya keahlian mereka nggak ikut pensiun waktu mereka pergi? Gimana cara mengkloning pengetahuan terbaik Anda? Apa jawaban Toyota? Jawaban mereka adalah sebuah proyek raksasa bernama Global Production Center atau GPC. Disinilah mereka beralih dari mengandalkan individu ke membangun aset institusional. Misi GPC itu sederhana tapi ambisius, menciptakan satu sumber kebenaran, satu wadah tunggal untuk semua pengetahuan produksi terbaik Toyota dari seluruh dunia. Membangun perpustakaan Eurasia versi mereka sendiri. Persis. Seberapa besar skala proyek ini? Skalanya monumental. Salah satu proyek inti mereka itu membuat 3.000 manual visual. Dan ini bukan PDF yang ngebosenin ya, tapi demonstrasi interaktif berbasis web untuk setiap keterampilan penting di pabrik. Oke. Dan angka di baliknya ini benar-benar mencengangkan. Menurut riset itu, setiap manual butuh sekitar 200 jam kerja untuk dibuat. Tunggu dulu. 200 jam dikali 3.000, itu 600.000 jam kerja. Kalau satu orang kerja 2.000 jam setahun, itu setara dengan 300 tahun kerja. Untuk bikin manual, kedengarannya gila. Kebanyakan perusahaan bahkan nggak berumur selama itu. Apa yang bikin mereka mau investasi sedalam itu? Karena gini, mereka nggak lihat ini sebagai biaya pelatihan. Mereka melihatnya sebagai pembangunan fondasi kapabilitas perusahaan. Mereka tahu bahwa pengetahuan yang cuma ada di kepala beberapa orang ahli itu aset yang rapuh. Tapi pengetahuan yang terkualifikasi dalam sistem seperti ini adalah aset permanen yang bisa diakses siapa saja, kapan saja, di mana saja. Ini investasi strategis. Bisa kasih contoh konkret lah gimana manual ini bekerja? Apa sih yang bikin dia begitu spesial? Tentu. Kita ambil contoh paling dasar dari pelatihan perakitan akhir. Cara mengambil baut. Kedengarannya sepele kan? Sepele banget. Tapi manual GPC mengajarkan untuk mengambil baut dengan telapak tangan menghadap ke atas. Kenapa? Karena logika fisika sederhana. Kalau bautnya lepas dari jari Anda, dia akan jatuh kembali ke telapak tangan, bukan ke lantai. Atau lebih parah, jatuh ke celah mesin mobil yang lagi dirakit. Manual itu nggak cuma ngajarin gimananya, tapi juga kenapanya. Luar biasa. Saya jadi kepikiran berapa banyak waktu yang kebuang di hidup saya cuma karena salah cara ngambil paku atau sekrup. Detail sekecil itu ternyata bisa jadi sistem. Tepat sekali. Dan dari situ, mereka membangunnya secara bertahap. Keterampilan dasar kayak ngambil baut ini digabungkan jadi elemen kerja yang lebih kompleks. Misalnya masang baut dengan torsi yang pas di sudut tertentu. Lalu, semua itu dipraktikkan di lini perakitan yang bergerak. Ini bukan lagi sekedar lihat dan tiru. Intinya adalah mengubah feeling atau keahlian di tangan seorang veteran, yang seringkali dia sendiri susah jelaskan, menjadi sesuatu yang bisa diajarkan.
Mereka mengubah ilmu kira-kira yang tak terlihat, tacit knowledge, jadi aset perusahaan yang jelas dan terdokumentasi. Oke, sistem GPC ini masuk akal banget untuk pekerjaan pabrik yang sifatnya berulang. Ada proses standar, ada cara terbaik, tapi saya jadi penasaran, apa sistem sekaku ini bisa jalan untuk sesuatu yang lebih seni, kayak mendesain mobil baru. Logika saya bilang, proses kreatif kan butuh kebebasan, bukan manual yang tebal. Nah, pertanyaan yang bagus banget. Dan ini ngebawa kita ke apa yang disebut dalam sumber Anda sebagai paradoks Toyota kedua. Logika bisnis konvensional terutama di barat kan bilang, untuk bergerak cepat, buat keputusan secepat mungkin. Kunci keputusan itu dan maju terus. Kedengarannya masuk akal. Jangan buang waktu berdebat, langsung eksekusi. Tepat. Sebuah studi dari Universitas Michigan membandingkan pendekatan ini di Chrysler saat mereka mengembangkan program mobil LH mereka dengan pendekatan Toyota. Chrysler melakukan persis seperti itu. Bentuk tim lintas fungsi, bikin keputusan desain penting di awal, lalu tancap gas. Sebaliknya, proses Toyota malah kelihatannya lambat banget dan birokratis. Mereka sengaja menunda keputusan, eksplorasi banyak sekali opsi secara paralel, dan baru komit di tahap yang sangat akhir. Loh, kok bisa? Jadi yang kelihatannya lambat malah lebih cepat secara keseluruhan? Ini berlawanan dengan intuisi? Betul, karena tim Chrysler itu sering nabrak tembok. Di tengah jalan, mereka baru sadar keputusan awal mereka ternyata bikin masalah. Misalnya, desain pintu yang mereka pilih ternyata terlalu sulit atau mahal untuk diproduksi massal. Mereka harus balik lagi, desain ulang yang akhirnya bikin penundaan besar dan biayanya bengkak. Hah, oke. Sebaliknya, tim Toyota belajar sebanyak mungkin sebelum bikin komitmen. Jadi waktu mereka akhirnya memutuskan, mereka bisa bergerak sangat cepat karena hampir semua potensi masalah sudah diantisipasi. Jadi rahasianya adalah belajar dulu baru memutuskan. Tapi gimana caranya mereka bisa belajar begitu banyak hal dengan cepat tanpa harus rapat terus-terusan antara desainer dan insinyur pabrik? Disinilah alat berbagi pengetahuan mereka yang kedua berperan. Buku pelajaran atau lessons learned books. Ini bukan sekedar laporan akhir proyek. Ini dokumen hidup yang isinya kodifikasi dari semua kapabilitas perusahaan saat itu. Contoh yang dikasih di materi itu jelas banget. Buku ini mungkin berisi data spesifik seperti radius lekukan maksimum untuk panel fender yang bisa kita produksi dengan mesin press kita saat ini adalah X milimeter. Ah, saya ngerti. Jadi seorang desainer nggak akan bisa gambar fender yang super keren tapi mustahil dibuat karena buku pelajaran itu udah kasih batasan yang realistis. Ini kayak pagar pembatas yang menjaga semua orang tetap di jalur yang benar. Tepat. Ini secara dramatis mengurangi kebutuhan rapat bolak-balik yang melelahkan untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya sudah pernah dipecahkan sebelumnya. Semua orang, desainer, insinyur, produksi, kerja dari basis pengetahuan bersama yang sama. Dan yang paling penting, ini dokumen hidup. Setiap kali Toyota mengembangkan teknologi baru yang memungkinkan mereka, katakanlah, bikin lekukan fender lebih tajam, buku itu langsung diupdate. Pengetahuan organisasi tumbuh secara sistematis. Oke, ini semakin dalam nih. Jadi manual GPC untuk masalah yang solusinya sudah diketahui dan buku pelajaran untuk mencegah masalah baru dalam desain. Tapi gimana kalau ada masalah yang benar-benar baru, yang belum pernah ada solusinya? Anda nggak bisa nulis manual untuk sesuatu yang belum terjadi, kan? Apa yang mereka lakukan untuk itu? Anda baru saja menanyakan pertanyaan yang mengarah ke tingkat tertinggi dari berbagi pengetahuan di Toyota. Ini bukan lagi soal berbagi jawaban, tapi tentang berbagi keterampilan untuk menemukan jawaban. Disinilah konsep yang disebut Jishuken masuk. Jishuken? Apa bedanya dengan katakanlah Kaizen Blitz atau lokakarya perbaikan yang sering kita dengar? Biasanya kan ada konsultan atau ahli datang, lihat masalah, kasih solusi, terus pulang. Nah, Jishuken itu kebalikannya. Dalam model Kaizen Blitz yang Anda sebut, tim lokal sering jadi penonton pasif. Masalahnya mungkin selesai untuk sementara, tapi kemampuan tim itu sendiri untuk memecahkan masalah berikutnya nggak bertambah. Jishuken, yang artinya kelompok studi mandiri, punya dinamika yang beda banget. Ini lebih mirip kayak mekanisme peer review untuk proses pemecahan masalah. Gimana cara kerjanya? Pertama, tim tuan rumah, misalnya sebuah pabrik pemasok, harus melakukan pekerjaan rumah yang sangat ekstensif. Mereka harus coba pecahkan masalah mereka sendiri dulu dengan segala cara dan mendokumentasikan setiap langkah, setiap kegagalan, setiap analisis. Kemudian, mereka presentasi semua itu ke tim tamu, yang isinya para ahli dari pabrik atau perusahaan lain. Nah, disinilah bagian ajaibnya. Tim tamu nggak langsung kasih solusi.
Terus? Mereka justru mengkritik proses berpikir tim tuan rumah. Mengkritik cara berpikirnya, maksudnya gimana tuh? Mereka akan melontarkan pertanyaan tajam kayak, asumsi apa yang belum Anda uji, data apa yang belum Anda lihat, pendekatan apa yang belum Anda coba, dan kenapa. Tujuannya bukan ngasih ikan, tapi ngajarin cara mancing yang lebih baik. Ini proses Sokratik yang memaksa tim tuan rumah untuk melihat masalah mereka dari sudut pandang yang sangat sekali baru. Nah, kalimat itu merangkum seluruh filosofinya. Menjadi tuan rumah Jishuken itu bukan hak, tapi sebuah kehormatan yang harus diraih. Anda nggak bisa cuma duduk diam dan minta disuapi solusi. Anda harus tunjukkan komitmen yang luar biasa untuk belajar dan berusaha dulu. Anda harus mendapatkan hak untuk diajar dengan menunjukkan kerja keras Anda. Ini mekanisme budaya yang sangat kuat. Jadi kalau kita tarik kesimpulannya ya, pelajaran dari semua ini bukan sekedar tentang Toyota. Kuncinya bukan cuma rekrut orang pintar, tapi bangun sistem yang bikin seluruh organisasi jadi lebih pintar secara kolektif, hari demi hari. Mereka mengubah penemuan individu menjadi kapabilitas milik bersama. Tepat. Dan kalau kita hubungkan ini kembali dengan Anda yang mendengarkan, prinsip ini berlaku di mana saja. Baik Anda memimpin perusahaan besar, tim kecil, atau bahkan cuma mengelola proyek pribadi. Pertanyaannya jadi sangat personal. Gimana cara Anda menangkap pelajaran berharga dari setiap pengalaman, baik yang sukses maupun yang gagal? Gimana Anda memastikan kesalahan yang sama nggak perlu diulang dan keberhasilan bisa direplikasi? Ini lebih dari sekedar bikin daftar do's and don'ts ya. Ini soal membangun sebuah mesin pengetahuan. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup, ada satu detail lagi dari sumber ini yang cukup mengejutkan. Buku pelajaran Toyota untuk desain bodi mobil saja butuh waktu 15 tahun untuk dikembangkan sampai matang. Itu pengingat yang penting banget ya. Membangun sistem berbagi pengetahuan yang sejati, itu bukan perbaikan cepat. Ini bukan tentang beli dan install software manajemen pengetahuan terbaru. Ini adalah komitmen budaya jangka panjang. Butuh kesabaran, disiplin, dan investasi yang konsisten untuk membangun fondasi yang kokoh. Jadi, tantangan untuk Anda adalah ini. Apa satu hal kecil yang bisa Anda mulai dokumentasikan hari ini? Sebuah proses yang sering Anda lakukan, solusi untuk masalah yang terus berulang, atau sebuah penemuan tak terduga yang mungkin bisa jadi halaman pertama dari buku pelajaran Anda sendiri atau tim Anda?